data yang digunakan sebagai acuan pada entry data. Data pada master data bernilai valid. Saya akan mencontohkan penggunaan master data pada entry data form ID di sini. Saya akan mengisikan form ID di sini. Pada saat data kode pos di sini adalah 40001. Data ini akan mengacu pada master data kode pos. Jika pada master data kode pos tidak ada data yang kita entrikan, maka data tersebut tidak dapat dientrikan, sehingga pengentrian form akan gagal. Berikut ini adalah kasus master data yang lainnya, yaitu pada redundansi alamat. Di sini terdapat alamat Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, A.Yani, Asmat Yani, Jen Ayani, Ahmad Yani. Lalu kita samakan nama alamatnya menjadi Jalan Ahmad Yani saja. Lalu kasus master data selanjutnya adalah penyamaan nama desa menjadi nama kecamatan. Di sini terdapat nama alamat Jalan Anir Kulon dengan alamat 2 Desa Cigending. Kita samakan saja menjadi alamat Anir Kulon, nama kecamatan Desa Cigending dijadikan nama kecamatan. Berikut ini adalah contoh-contoh kasus pada master data. Misalnya, kita akan mencari Jalan Melati 1, tetapi pada tabel terdapat Jalan Melati 1 sampai 3. Fitur kami menginginkan ketika kita men-search, maka yang timbul adalah merupakan rincian dari Jalan Melati tadi, yaitu Jalan Melati 1, Melati 2, Melati 3. Contoh kasus lain adalah ketika akan melakukan insert pada entry data. Misalkan nama jalannya diisi oleh Jalan Pasir Kaliki dengan nama kota Bandung. Jalan Pasir Kaliki yang ada di Bandung itu telah berubah menjadi nama Jalan Hos Cokro Aminoto. Maka ketika kita akan submit, kita akan di database tersebut akan tersimpan sebagai nama Jalan Hos Cokro Aminoto dengan nama kota Bandung. Yaitu Kecamatan Cigending. Kita memiliki data berupa Microsoft Access. Data berikut adalah data-data alamat yang ada di Jawa Barat. Kita dapat menggunakan data-data berikut untuk digunakan di aplikasi Oracle. Nah, tentunya akan sangat merepotkan apabila kita menggunakan DDL atau query insert dalam Oracle, karena data berikut jumlahnya sangat banyak. Nah, ada cara lain yang sangat sederhana, yaitu kita dapat membuat aplikasi dalam Oracle menggunakan data Microsoft Access berikut. Nah, untuk itu kita perlu menyimpan data Microsoft Access tersebut ke Excel. Nah, setelah disimpan, kita buka data tersebut. Kita rapikan datanya. Pada tahap ini, kita belum dapat membuat aplikasi di Oracle. Tahap selanjutnya adalah kita simpan ke dalam ekstensi CSV. Namun, di sini terdapat 3 ekstensi CSV. Ada CSV delimited, CSV Macintosh, dan CSV MS-DOS. Kita pilih CSV, delimited. Nah, kemudian kita buka aplikasi Oracle. Kita login. Nah, di sini untuk membuat aplikasi tersebut, pilihlah Application Builder. Kita upload file yang sudah kita simpan tersebut. Kemudian kita pilih yang berekstensi CSV.
Ini adalah langkah untuk membuat aplikasi di Oracle menggunakan data-data Microsoft Access. Nah, di sini kita harus cermat. Ada field yang memiliki nama yang sama. Nih, di sini antara lain ada dua field yang memiliki nama sama, area 1 dan area 1. Kita ubah salah satunya hanya menjadi area. Kemudian update di sini merupakan reserve word dari Oracle. Maka ini harus diganti. Kita ubah saja menjadi updated. Isi nama tabelnya. Ya. Di sini ada peringatan berupa tabel name already exist. Berarti kita harus mengganti tabel name tersebut ke nama yang lain. Kita isi plural name. Ini hanya tema, kita dapat memilih yang manapun. Kemudian next. Ada jeda waktu untuk membuat aplikasi tersebut. Aplikasi sudah terbentuk. Untuk mengeceknya, kita run application. Username masukkan. Nah, ini aplikasi sudah terbentuk dari data Microsoft Access. Di sini ada kode berupa kode area berupa kelurahan, kecamatan, kota, dan area. Dari aplikasi tersebut sudah tersedia fitur search. Kita bisa mencari data apa saja yang ada di field data tersebut. Misal kita ingin tahu kota Bandung. Nah, hasilnya akan ditampilkan seperti berikut. Ya, begitulah aplikasi dari Oracle menggunakan data Microsoft Access. Ya, ini adalah desain aplikasi yang kelompok kami inginkan. Sebelum itu, pertama-tama kita harus melakukan login. Nah, setelah kita melakukan login, di sini adalah ada fiturnya ada 3, insert, search, dan update. Yang pertama adalah insert. Fungsinya untuk menambahkan nama baru ke dalam database kita. Contohnya itu nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan, kode pos, dan lain-lain. Ya. Dalam fitur insert ini terdiri dari kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, dan nama jalan. Kemudian kita akan insert satu persatu. Nah, sebelumnya data-data yang sudah kita insert belum terdapat dalam database yang kita miliki. Kemudian kita akan simpan supaya tersimpan dalam database kita. Setelah berhasil, nama yang tadi kita sudah insert akan terdapat dalam database. Kemudian search. Search ini fungsinya untuk mencari untuk mencari data yang kita inginkan. Ya, untuk keyword dalam fitur search ini ada keyword-keywordnya, yaitu nama jalan, atau kode pos, atau kelurahan, atau kecamatan, atau kota dan kabupaten. Dan di sini inilah untuk menampilkan hasil yang kita ingin cari. Kita masukkan keywordnya.
ternyata kita masukkan Bandung. Ini yang berhubungan dengan Bandung. Nah, inilah hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah update. Update ini fungsinya untuk mengubah nama baru, nama lama menjadi nama baru. Sering dipakai dalam contoh realnya itu nama jalan sering dirubah-rubah. Nah, sebelumnya kita harus search dulu nama yang kita akan cari, yang cari, dan kemudian kita update. Contoh Bandung yang berhubungan dengan Bandung ntar akan tampil di kolom ini. Contohnya ini, kita akan mengupdate atau mengedit ini yang nama jalan Muhammad Toha. Setelah kita klik ini, maka akan muncul di kolom-kolom ini untuk kita edit. Setelah kita klik tadi nama jalan, kolom nama jalan ini, maka akan terdapat di sini. Nah, di sini kita akan edit, yaitu nama jalannya itu tadinya Muhammad Toha menjadi Muhammad Ramdan. Setelah ini kita akan simpan ke dalam database dan mengganti yang nama Muhammad Toha. Nah, dan ini hasilnya. Nama Muhammad Ramdan tadi yang telah diubah setelah masuk dalam database kita. Ya. Sekian, terima kasih. Pencapaian dan hasil eksplorasi dari tim kami selama proyek 3 ini, salah satunya setiap masing-masing anggota tim dapat membuat mockup dengan aplikasi bahasa. Kedua, kami mampu mengkonversikan suatu file .db yang dapat diakses oleh Microsoft Office Access sebelumnya dan sekarang menjadi .csv agar dapat diakses oleh mereka. Yang ketiga, Java. Kami mampu sedikitnya menginputkan suatu data lewat Java yang disebut JDBC, Java Database Connectivity. Dan yang terakhir, tak kalah juga pentingnya, dalam hal presentasi, setiap masing-masing anggota tim sudah memiliki atau ada peningkatan dari rasa kepercayaan diri. Terima kasih. Ya. Dalam pengerjaan proyek kali ini, kelompok kami memiliki beberapa kendala. Kendalanya itu ada kendala yang non teknis dan juga kendala teknis. Nah, tapi mayoritas kendala yang dialami oleh kelompok kami itu lebih banyak dikarenakan kendala non teknis, yaitu antara lain kendala non teknisnya adalah karena kita belum begitu memahami akan masalah atau problem yang diberikan dari topik kita. Jadi kita belum mengetahui benar apa itu master data, kita belum begitu mengenali customer data integration. Jadi kita masih terlalu luas akan pemahaman terhadap problem yang diberikan. Kemudian kendala yang non teknis kedua adalah masalah koordinasi. Koordinasi kita belum begitu optimal karena kita masih belajar untuk bekerja sama dengan baik. Kita masih belajar untuk mengetahui kondisi karakter masing-masing anggota. Jadi koordinasi ini belum begitu optimal sehingga banyak miskomunikasi yang terjadi. Nah, hal lainnya adalah yaitu semangat. Semangat ini sangat penting karena ini dapat memicu kita untuk bisa terus bekerja di proyek ini. Semangat ini kadang kita naik, kadang kita turun, tapi lebih banyak kita turun semangatnya. Ini sangat bisa dimaklumi karena kelompok kami sendiri benar-benar belum begitu memahami dari permasalahan yang ada, sehingga kami banyak memikirkan cara untuk mengidentifikasi masalah. Kendala teknisnya adalah terhadap
banyak tools-tools yang harus kita gunakan. Kita masih awam terhadap tools Java dan juga tools Oracle. Kita belum mendapatkan skill yang cukup mumpuni untuk menggunakan tools tersebut agar bisa diaplikasikan ke dalam masalah yang diberikan. Sehingga banyak waktu yang digunakan untuk mengeksplorasi tools tersebut, sehingga kita bisa setidaknya kita mengetahui tools-tools yang akan digunakan. Nah, tapi masalah teknis tersebut bisa diatasi dengan kita bertanya ke teman, bertanya ke manajer, mencari informasi dari internet, dari buku. Nah, kendala yang menurut kami sangat berperan besar dalam kinerja kelompok kami yaitu kendala non teknis. Ya, yang saya dapatkan selama di Project 3 ini cukup banyak. Namun saya akan intinya itu ada 2 poin. Yang satu itu kerjasama. Karena dalam Project 3 ini di dalam kelompok itu ada 2 kelas yang berbeda, di mana di kelompok kami cukup baik kerjasama untuk melakukan pekerjaan di Project 3 ini. Yang kedua itu dalam proyek 3 ini harus bisa menggunakan Oracle dan Java. Jujur saya awam dengan kedua aplikasi program itu, tapi di Project 3 ini saya harus dituntut bisa menggunakan minimal satu antara Oracle atau Java, dan saya terfokus untuk mempelajari Oracle. Alhamdulillah dengan bantuan para manajer dan bantuan teman-teman kelompok saya dan kelompok lain, saya bisa yang mudahnya itu create table, insert, update, kemudian query-query. Sekian yang saya dapatkan di Project 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awal dari proyek ini ya mungkin awalnya bingung juga ya, master data ngapain gitu. Ya, yang saya dapat paling yang dari Bapak Junior yang suka dikasih tahu apa-apa aja. Ya, dari situ juga saya juga belajar sedikit tentang pemrograman mungkin Java. Kalau database-nya sih ya Oracle gitu-gitu aja. Ya, yang paling inti dari proyek ini ya mungkin kerjasama ya, dan juga buat pengalaman kerja di nanti. Ya, mungkin cukup aja sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Project 3 ini saya mendapat banyak hal. Salah satunya itu cara bekerja sama. Awalnya memang sulit menyatukan beberapa karakter. Yang satu pemalas, yang satu rajin, yang satu pendiam. Namun hal itu adalah kelebihan dari kelompok kami. Dan begitu kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan karakter masing-masing. Maka saat pembagian tugas akan memudahkan. Jadi setiap orang dapat mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Yang kedua yaitu saya belajar cara belajar. Awalnya sih yang saya tahu belajar itu cuma baca buku, ya contoh, lalu mengerjakan soal. Namun saat saya mendapatkan kasus di Project 3 ini, dengan menyelesaikan satu permasalahan saya harus banyak sekali menggunakan cara. Tidak dengan satu cara permasalahan itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson yang saya dapatkan dari Project 3 ini adalah yaitu saya mengenal tools baru Java dan Oracle. Di Java, saya bisa membuat project, membuat form yang nantinya akan berguna untuk aplikasi kami, dan saya juga bisa mengaplikasikan DML yang saya pelajari pada Oracle. Tentang soft skill, saya juga mempelajari bagaimana untuk mengadaptasikan diri bersama teman-teman dan lingkungan yang baru. Yang terakhir, saya juga bisa belajar bagaimana mengidentifikasi suatu masalah dan memberikan solusinya.
Terima kasih. Selama proyek 3 saya mempelajari hal baru, yaitu mempelajari Oracle dan Java. Namun yang lebih penting yang saya dapatkan di proyek 3 ini adalah mengenai soft skill. Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama dibutuhkan walaupun di setiap kelompok terdapat sifat-sifat berbeda dari tiap anggota. Dengan koordinasi dari ketua kelompok dan pengarahan dari dosen-dosen, kita diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. Yang kedua adalah peran antar anggota. Peran anggota sangat penting dalam kelompok karena kinerja satu anggota berpengaruh pada kinerja anggota kelompok yang lain. Yang ketiga adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri dibutuhkan karena mungkin ide-ide yang kita sampaikan dalam kelompok dapat berguna bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang sudah saya dapatkan di proyek 3 ini. Beberapa antara lain adalah dokumentasi itu sangat penting. Dokumentasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di tiap proyek, apa yang kita dapat, atau lesson learned di tiap proyek, itu harus kita tuliskan. Sehingga kita bisa melihat kembali dokumentasi itu di lain waktu. Nah, hal yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi masalah secara tepat. Kita harus tahu masalah apa yang dihadapkan kepada kita. Tanpa mengetahui itu, kita tidak akan mendapatkan solusi yang tepat. Kita tidak akan tahu pemecahan terhadap masalah tersebut. Nah, hal berikutnya adalah kita harus percaya diri terhadap apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang sudah kita pikirkan.